Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Kali ini gue bakal jelasin bahasa pemrograman Solidity ya, tentang gimana cara kita buat token ERC20 atau biasa disebut sama token yang biasa token micin lah gitu. Di sini gue bakal ajarin kalian gimana simpelnya cara bikinnya dan gimana user itu tahu kalau kontrak kita itu sebuah token, karena nggak semua kontrak itu token. Jadi ada beberapa basic yang disebut ERC20. Maka dari itu gue jelasin dulu. Oke, jadi di blockchain itu, kalau lu cari di Blockscan itu pasti ada yang namanya event logs dan token. Kalau token pasti kayak gitu bentuknya, kayak ada tracker token, lalu ada signal dan total supply-nya kan. Nah, di sini gue bakal jelasin gimana kita cara bikin itu semua dan bakal kedetik di BSC. Kita bikin token yang simple aja sih. Nah, kita tuh di sini untuk kenapa itu bisa ada log seperti itu, ada log approval dan ada log transfer. Itu karena di Solidity kita membuat event, yaitu event transfer dan event approval dari address mana ke address mana, dan untuk approval itu dari address mana ke address mana berapa, seperti itu. Karena ini kita cuma buat token simple aja, jadi nggak terlalu sulit untuk difahami juga. Nah, kalau lihat di dokumennya Open Zeppelin itu lu pasti bakalan lihat yang namanya ERC20 core function. Itu tuh harus semuanya ada dalam kontrak lu. Kalau misalkan itu nggak ada, satu pun nggak ada, itu nggak bakal bisa. Kalau misalkan itu ada, ya berarti itu adalah kontrak ERC20 atau sebuah token. Dan kalau misalkan nggak ada, contohnya satu total supply ini nggak ada, maka ini nggak bisa disebut token, nggak bisa disebut kontrak token. Dan kalau balance of nggak ada juga, itu nggak bisa, dan seterusnya. Yang harus semuanya ada di situ, itu baru bisa disebut jadi token, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke codingan. Oke. Jadi di OpenJPN ini kalian bisa lihat core dari ERC20 itu harus punya function 6 ini, 6 function ini dan event. Function ini kalau misalkan dipanggil dari front end atau user manggil, itu harus wajib ada ini ERC. Kalau misalkan nggak ada, berarti itu bisa dianggap bukan token karena nggak termasuk kriteria ini. Buat event ini, kalau jelasin, event itu buat log. Kalau misalkan lu lihat di blockchain atau di blockchain scan, itu lu lihat log itu pasti ada transfer kemana, kayak gitu loh. Oke, kita lanjut ke bikin tokennya. Gue pakai Remix Ethereum di sini langsung, nggak pakai app, langsung di website. Pertama lu harus bikin dulu lisensinya, unlicensed. Gue di sini pakai versi 8. Kita bikin kontraknya, kontrak simple ERC20 seperti ini. Kalau di sini kita harus punya nama ini. Dan pertama tuh kita harus punya apa namanya? Kita harus punya nama, simbol sama desimal. Contoh, string name kita kasih nama Owo. Oke. Lalu simbolnya,
simbolnya OWI. Lalu kita punya desimal di sini itu 18 aja ya, rata-rata kayak gitu kan. Nah, di sini kita udah punya nama. Kalau misalkan kita deploy itu ada kayak gini. Udah bisa kita panggil. Karena ini publik, beda kalau private itu harus dipanggil lagi pakai function. Oke, total supply yang kita belum punya. Kita bikin di sini win 56 ya. Total supply. Karena kita belum nentuin total supply-nya, kita bakal tentuin di constructor, dimana waktu kita deploy itu bakal langsung jadi. Tapi buat contoh sekarang gini aja langsung ya. Nah kan gua mau ambil 10.000 nih. 10 1 2 3 10.000 10.000 token. Konstruktor. Jadi sini konstruktor butuh apa? Konstruktor ini dimana pas kita pencet deploy itu langsung tereksekusi dari sini. Seperti itu. Oke, kita udah punya total supply nih. Balance off kita belum punya. Kita bikin dulu eventnya nih. Event transfer address from address to, seperti ini. Sama juga buat approval. Win 256 amount. Oke. Setelah super punya, ini kan function nih. Kita nge-return semua total supply. Kita baru bikin ini dan ini bukan publik karena nanti nggak bisa dipanggil. Kita bikin dulu function namanya total supply, isinya kosong, public, returns-nya win 256. Kita return total supply seperti ini. Kenapa nih? Public view, maaf. Nah, untuk function total supply kita udah punya ya. Sorry. Tinggal ini kita harus punya balance of, transfer allowance, dan yang lainnya. Kita bikin mapping buat balance-nya. Jadi kita simpan balance di sini. Ini key-nya, ini value-nya. Jadi misalkan kita manggil balance of address gue, address C4, itu nanti bakal muncul hasilnya berapa. Oke, kita sudah punya buat balance. Buat allowance, kita belum punya allowance-nya. Kita bikin juga nih, apakah address ini boleh akses akun lagi, saldo dia apa tidak gitu. Allowance sama spender. Allowance akses. Kita bikin address juga. Address ini tuh address ownernya. Oke. Kita bikin mapping lagi. Di sini address operatornya, yang boleh ngaturnya siapa. Nah, seperti ini jadinya. Oke, kita udah punya semua. Yang kedua, saat kontrak ini kita build,
semua total supply yang kita punya itu harus dikirim ke kita, harus dikirim ke yang ini kontrak. Contoh, kita hanya pakai balance saja. Ini balance, ini balance of kan function. Balance dari message sender sama dengan total supply, ya seperti ini. Dan kalau kita bikin function balance of address kita bakal nge-return address ini, dia punya balance berapa, ini dari sini kita deploy. Balance of dari address ini harusnya 10.000, yes, 10.000 dibagi 18. Oke, sudah work. Transfer, nah kita harus bikin function transfer di sini. Address from address to public. Sorry, tagnya kecil. Nah, ini lu mau transfer. Kalau transfer itu berarti lu harus wajib ada saldo kan. Mati lu di akun lu. Jadi kita pakai apa? Pakai require balance message sender. Sorry, ini amount-nya belum. Amount require gitu butuh, wajib harus. Balance message sender itu di bawah atau sama di bawah sama dengan amount. Maka kalau selain itu balance too much aja. Oke. Kita udah validasi di sini kalau misalkan balance message sender harus kurang dari amount. Kita lanjut ke ngirim ketunya nih. Balance dari pengirim sama dengan kita deklarasiin aja sih dalam 6. Sorry, ini nggak pakai from. Balance sender sama dengan kita tinggal kayak gini dengan balance sender dikurangi amount. Oke. Lalu balance yang mau kita tuju itu ditambah amountnya berapa, seperti ini. Berarti kalau transfer itu dia ngurangin saldo pengirim lalu nambahin saldo tujuan, saldo yang dituju. Lalu kita log di event transfer pakai emit transfer dari message sender ke pengirim penerima. Ya, kayak gini udah selesai. Kita coba dulu, kita cek dulu balance gue itu ada 10.000. Kalau misalkan gue send kontrak ini, kontraknya kan masih 0 nih, gue kirim kontrak ini, gue kirim 5 atau berapa nih, too much, saldo gue kebanyakan cuy.
balance message sender. Kurang dari sama dengan balance sender, kan balance message sender. Sorry, kebalik. Ini harusnya kayak gini. Kita cek dulu, pasti ini udah beres dan ini 0. Kalau kita ngirim ke sini itu pasti bisa. Nah, balance udah nambah. Yang kata lain buat function transfer itu udah sukses ya. Function allowance sama approve ini apa sih? Allowance itu buat cek apakah kalian berhak untuk mengakses saldo pengguna spender. Dan untuk approve ini hanya bisa dilakukan oleh penerimanya saja, pengirimnya saja. Jadi untuk approve ini dia cuman bisa one way, nggak bisa dipakai kontrak lain atau pakai address lain. Jadi kalau misalkan address lu yang approve, berarti address lu yang bakal approve. Dan untuk allowance itu kita ngecek apakah dia ke approve berapa biji, seperti itu. Oke, function approve sama allowance ya. Allowance sama approve. Function allowance. Ini kita ngecek nih. Address owner yang punyanya address spender yang berhak untuk akses walletnya. Tinggal return approval fromnya owner spender. Oh sorry, ini event ya. Allowance, sorry. Di owner spender seperti ini. Oke, kita tes. Allowance-nya pasti 0. Ya, sudah berhasil. Lanjut ke function approve. Nah, berarti untuk function approve ini dia bayar gas fee untuk masuk ke blockchain ya. Approve spender ngantuk sih guys. Spender mon. Oke. Di sini kita nggak usah pakai require apa-apa ya, karena kita nggak punya from, dan di sini pun approve-nya sebenarnya mon, nggak pakai owner karena semuanya dari message to sender, karena emang wajib pengirim sih. Berarti dari sini kita tambahin allowance-nya. Allowances message that sender, terus spender sama dengan mon. Lalu kita event di emit approval spender from to address message.sender spender mon. Nah, kayak gini. Kita contoh, misalkan address gue apakah di spender ini masih 0, tapi ketika gue kasih approve dia, kita kasih approve 1000, maka address ini dia berhak untuk ngambil wallet kita
menggunakan function transfer from sebesar ini, seperti itu. Oke, udah beres. Function transfer from. Oke. Function transfer from address from address to Win 56 mon public seperti ini. If kita di sini cek dulu apakah sendernya, apakah fromnya sama dengan yang ngirim. If from pengirimnya bukan message sender, maka kita butuh allowance. Karena kalau misalkan pengirim kan nggak butuh allowance tuh. Kalau misalkan yang bukan pengirim itu wajib butuh allowance yang tadi gue jelasin. Kita butuh ini, allowance from spendernya message sender lebih besar dari mon. Allowance limit. Nah, kayak gini. Oke, lanjut ke tuh nih. Kalau misalkan ini udah beres, kita udah cek dia punya allowance, kita cek nih require yang seperti transfer tadi, apakah amountnya tuh cukup. Apa nih, amount dari balance from. Nah, kalau dia cukup, sudah, berarti dia bakal lewat si 2 months ini. Lanjutnya kita transfer biasa. Udah nggak ada message lagi. Oke, from balance sender dikurangi amount, balance to ditambah amount. Oke, transfer message sender tuh. Oke, transfer from complete. Oke, sekarang kita contohin. Ini gue deploy pakai kontrak pakai address DC4. Kalau misalkan gue mau pakai function transfer from, itu nggak bakal bisa karena bakal limit. Allowance limit, karena emang gue nggak punya allowance di akun yang gue deploy. Maka itu kita harus approve dulu nih. Kita approve 1000. Oke, kita ganti akun lagi. Kalau kita ngirim 2000 nggak bakal bisa karena allowance kita cuma 1000. Kalau kita kirim 1000 itu berhasil. Saat kita cek address kita itu udah ada 1000. Itu adalah fungsi dari transfer from. Udah sih. Kalau untuk core-nya sih cuman segini ya. Kalau nggak total supply dia bukan token, kalau nggak ada balance of dia bukan token. Ini untuk min burn approve itu ada lagi, mungkin kalau kalian tertarik bisa komen aja ya kalau mau gue jelasin. Oke, saatnya kita tes di testnet. Networknya salah coy. Oke.
buka testnet itu udah ada muncul kontrak kita di sini, tapi ternyata kontrak kita nggak masuk token ya. Ini nggak masuk ke IRC20 ternyata guys. Token. Oh masuk dong. Kontrak kita udah token. Oh ya dah masuk. Belum loading tadi. Ya seperti itu untuk pembuatan token IRC20. Kalau misalkan tertarik mah tinggal komen aja biar gue jelasin. Dan ya itu sekian dari gue. Kalau misalkan gue masih ada salah atau kurang jelas, mungkin bisa tanya-tanya di komen aja ya, bakal gue jawab. Gue jarang ngecek di YouTube juga sih, gue mau sharing aja. Atau kayaknya kalau misalkan gue ada waktu luang, mungkin gue bakal jelasin buat payer, router, pancake swap dan lain-lain, gimana cara token lu bisa dijual, lu bisa set tax, orang beli 12% masuk ke kantong lu atau masuk ke liquidity. Tinggal lu taruh-taruh aja di komen ya. See you. Bye. Maaf kalau ada salah. Mohon dikoreksi kalau ada salah. Thanks.